kita lanjut ke wawancaranya Pak. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak, nama dan jabatan? Boleh, siap. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi. Saya selaku manajer personal di PT Eksa Jakarta Siwan. Kebetulan di Roti Bahagia sendiri, secara struktur saya di sini sebagai supervisor. Siap. Sejak kapan Bapak bekerja di perusahaan ini? Oke, sejak di tahun 2018, 26 Oktober, kurang lebih hampir 6 tahun dalam. Bisakah Bapak menceritakan secara singkat tentang sejarah berdirinya perusahaan ini? Oke, siap. Roti Bahagia saat ini, sebelumnya tuh nama kami Roti Kumpul. Berdirinya di tahun 2018, 2 April. Nah, ketika itu, saat itu kami memiliki satu dapur produksi dan juga di momen itu kami memiliki kurang lebih 3 cabang. Nah, hingga saat ini kami memiliki kurang lebih 7 cabang dan satu dapur produksi. Kenapa nih namanya berubah dari Roti Kumpul ke Roti Bahagia? Jadi waktu itu kami rebranding terkait apa? Terkait legalitas perusahaan kami yang kami lupa untuk mendaftarkannya, yaitu namanya hak kekayaan intelektual. Nah, jadi ketika kami ingin mendaftar di tahun 2019 akhir, ternyata di aplikasi JKI itu ada nama perusahaan juga, Roti Gempong, namanya Roti Gempong Gembul, yang dimana dia telah mendaftarkan haki. Jadi ketika kami mendaftarkan di tahun 2019 akhir itu, berarti pendaftarannya tertolak karena penamaannya sama. Nah, jadi dari kesepakatan pimpinan lain maka diubahlah dengan namanya Roti Bahagia. Filosofinya apa? Filosofinya agar yang bekerja di situ, yang membelikan produk, yang menerima produk, serta lingkungannya semua dalam keadaan bahagia, seperti itu. Apa visi dan misi yang mendasari berdirinya perusahaan ini? Visi kita bagaimana caranya menciptakan produk makanan roti yang halal dan higienitas dan dapat bermanfaat untuk seluruh UMKM Gaza. Nah, sedangkan misi kita yaitu mempunyai 500 bakery dan menebar manfaat untuk penampungan lapangan kerja, seperti itu. Apa strategi utama perusahaan dalam menghadapi persaingan di industri ini? Siap. Strateginya pertama inovatif, melihat apa yang dibutuhkan pasar, bukan kita yang memaksakan pasar membeli produk kita. Kedua, strategi kita bagaimana caranya saat ini kita sekarang berusaha untuk menjadi wadah kebutuhan roti di Pontianak. Saat ini kita memang berusaha gencar-gencarnya untuk penawaran roti burger dan roti longbun. Kenapa? Karena satu sisi yang ingin kita capai bagaimana caranya di Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya bisa masyarakatnya, UMKM-nya jual produk roti yang halal dan higienitas. Kenapa? Karena di Roti Gembul sendiri yang kita prioritaskan satu terkait kehalalan produk. Apakah halal saja sudah cukup? Belum. Analogi sederhananya ada dua buah apel nih, satu buah apel yang halal bersih dan juga yang satunya halal bersih. Ketika satu yang buah yang A ini saya jatuhkan kotor, tapi tidak akan mengurangi kehalalannya karena tidak ada kotoran. Kalau saya pilih nih, abang mau beli makan apel yang mana? Yang jatuh di bawah tetap di atas. Siap, di atas. Jadi kita dari Roti Gembul berusaha untuk menciptakan produk roti yang halal dan higienitas. Nah, seperti itu. Apakah perusahaan memiliki pendekatan khusus dalam meningkatkan daya saing? Ya, betul. Ya, kita ada melakukan pendekatan khusus. Salah satunya kita buat wadah di mana konsumen kita bebas memberikan terkait komplainan, kritik, dan saran. Kenapa? Karena kita merasa itu perlu. Itu perlu. Siapapun konsumen kita memberikan ruang sebesar-besarnya untuk memberikan kritik dan saran. Kedua, ketika konsumen kita ada masalah terkait produk kita yang didapatkan, misalnya ada rusak, jamuran lain, maka SOP wajib di Roti Bahagia wajib kita ganti dengan produk yang jauh lebih baik tanpa ada pemungutan biaya apapun. Seperti itu. Bagaimana struktur manajemen rantai pasok di perusahaan ini?
Siap. Sederhananya supply chain yang pertama kita harus menyiapkan terkait bahan baku dulu. Otomatis keterikatan kita sama vendor masuk. Kalau kami banyak punya vendor. Ketika itu baru yang langkah berikutnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita melalui tim kita, tim admin purchasing kita melihat kebutuhan apa sih yang dibutuhkan dari roti bahagia. Terjadilah terkait kerjasama terkait kemudian bahan baku dan lain. Ketiga baru akan diseleksi oleh beberapa tim dapur kita, riset dan development kita, chef kita terkait bahan baku yang akan diinginkan oleh vendor. Keempat, ini agak berbeda nih, roti bahagia itu didistribusi dalam bentuk roti mentah, ramen. Jadi keempat, supply chain management itu ketika setelah proses produksi, roti itu akan dikirim ke tiap-tiap cabang melalui tim distribusi, menggunakan kendaraan khusus. Yang kelima, baru kondisi roti yang didistribusikan dari teman-teman distribusi ke tiap-tiap cabang akan diproses. Sebelumnya baru terjadi kegiatan roti yang setengah matang. Ketika sampai di beberapa outlet baru diproses, rotinya dibakar. Setelah dibakar, proses terakhir langsung chain manajemennya langsung ke tangan konsumen. Seperti itu. Ada kurang lebih 5 tahapan. Apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengolah supply chain? Masalahnya jawabannya Romi. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya satu, adanya training yang baik yang kita sampaikan ke SDM itu. Kedua, kita minta report dari kawan-kawan terkait apa yang sudah kita trainingkan. Ketiga, setiap hal-hal yang berbau kegiatan kerjaan supply chain lain, kita harus minta by data dan by design. Misal, hari ini job desk-nya untuk pengantaran dari vendor ke sini ya. Dari vendor ke kalian harus mengantar ke gudang. Dari ke gudang, kalian wajib report dan dokumentasi waktu yang berjalan. Dari gudang yang dari kalian dapati, kalian akan distribusikan ke dapur produksi harus melalui faktur yang tertulis. Dan juga dari produksi harus melakukan terkait namanya QC, quality control. Jangan terima barang ya, tapi tidak ngecek. Itu permasalahan. Kadang-kadang malas bang, capek bang, itu permasalahan. Sederhana seperti itu. Adanya training, adanya report, data, dan ketiga adanya audit. 3 kali itu jadi solusinya. Apa rencana perusahaan untuk mengoptimalkan strategi rantai pasok di masa depan? Satu, kita tetap berusaha untuk membangun circle sebagaimana. Kedua, kita harus benar-benar optimalisasi terkait penggunaan dan lain. Dan tiga, kita wajib mengatur SCM yang mudah terjadi saat ini biar berjalan semuanya dengan praktik yang ada, realisasi yang ada. Keempat, tantangan terbesar itu terkait ketika pemasok membeli harga jual yang tinggi dan lain. Maka kita harus di bagian marketing kita ada harus beberapa produk yang memang ada beberapa keuntungan yang kita ambil lebih. Bahasanya itu untuk subsidi margin untuk menutupi harga bahan baku penjualan yang tinggi. Sederhana seperti itu. Dan yang terakhir, solusi terbesar satu, bagaimana training SDM biar bisa melakukan semuanya SOP itu berjalan baik dengan benar. Sederhana seperti itu. Bismillah. Terima kasih kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah semester 3. Salah satunya dari yang bernama Abang Aldi Sohardian, Bang Yoga Firnawan, Bang Aidil Novelin, dan yang terakhir Bang Ramadan Saputra atas kehadirannya di kantor Roti Bahagia yang melakukan kegiatan wawancara dan observasi terkait apa itu SCM dan bagaimana pengaplikasiannya di Roti Bahagia. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dapat membantu tugas teman-teman, dan kami doakan semoga teman-teman semuanya menjadi sarjana muda yang bermanfaat, yang sukses, yang dermawan, yang sayang orang tua, dan insya Allah akan menjadi wasilah perubahan
hal besar di Kalimantan Barat bagi Indonesia. Terima kasih, saya Restu Koji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supply chain manajemen roti bahagia. Tim roti bahagia mencari bahan baku yang cocok dan berkualitas dengan cara bekerja sama terhadap vendor atau pemasok. Tim manajemenlah yang melakukan analisis kebutuhan dapur produksi, keinginan pasar, serta biaya bahan baku dan produksi sebagai strategi memilih kerjasama pemasok. Kemudian, dapur produksi. Dapur produksi ini sebagai manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi roti setengah jadi. Kemudian, roti setengah jadi tersebut didistribusikan oleh tim distributor dengan kendaraan khusus menuju ke 7 outlet roti bahagia dengan cabang utama di daerah Sungai Raya Dalam, Kota Pontianak, dan 6 lokasi lainnya ada di Jalan Urai Bawadi, Tabrani Ahmad, Kota Baru, Danau Sentarum, Tanjung Raya 2, dan Desa Kapur. Kemudian retailer. Ketujuh outlet roti bahagia tersebut yang mengolah setengah jadi menjadi roti yang sesuai dengan pesanan konsumen serta dapat dikonsumsi oleh pelanggan. Terakhir, konsumen. Konsumen dapat memesan atau membeli secara langsung roti bahagia tersebut di ketujuh outlet.